Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi simulasi dan komunikasi digital dengan kompetensi dasar 3.8 memahami konsep kewargaan digital, 4.8 merumuskan etika kewargaan digital. Media sosial merupakan media komunikasi berbasis internet yang memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain dengan berbagi dan mengkonsumsi informasi. Karakteristik media sosial, user generated content, adanya fitur bagi pengguna untuk membuat konten dan menyebarkannya. Halaman profil pengguna, tersedia menu profil yang memungkinkan pengguna menyajikan informasi tentang dirinya. Terbuka, memungkinkan semua orang untuk dapat membuat akun. Interaksi dengan pengguna lain, adanya fitur untuk berinteraksi dengan pengguna lain seperti like, komentar, sharing, dan sebagainya. Tanda waktu di setiap postingan. Setiap postingan ada tanda waktunya sehingga bisa diketahui kapan melakukan posting. Warga digital merupakan orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi digital dengan percaya diri, sehingga mereka dapat memahami apa yang mereka lihat secara online, berinteraksi secara positif, dan berkomunikasi dengan orang lain. Digital citizenship atau kewargaan digital merupakan norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi atau ICT secara bersama. Kewargaan digital memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Hal ini memiliki banyak implikasi, diantaranya pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam memutakhirkan atau update status, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau sara, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan sebagainya. Hak dan kewajiban warga digital. Sebagai warga digital, kita punya hak dan kewajiban, diantaranya mengakses. Kita punya hak untuk mengakses informasi apapun di internet. Kemudian kita punya kewajiban untuk memahami bagaimana aturannya. Kemudian kita bisa berkomunikasi secara bertanggung jawab, itu merupakan kewajiban. Kemudian di dunia internet kita bisa menjual dan membeli. Dan dengan dunia internet kita harus tetap sehat, jangan sampai dengan internet kita malah tidak sehat. Kemudian tetap aman ketika kita menggunakan internet. Kemudian kita juga harus mengenali hak dan tanggung jawab kita sebagai warga digital. Setelah itu kita harus mematuhi aturan di dunia digital. Cara mempraktekkan interaksi online yang positif. Yang pertama, kita harus kenali audien. Audien kita seperti apa? Apakah orang tua, anak-anak, atau teman sebaya? Tempatkan diri Anda di posisi orang lain. Jika kita tahu bagaimana perasaan orang lain, jika kita melakukan atau membuat sesuatu yang tidak baik. Kemudian, perlakukan semua orang sama pentingnya. Kemudian adanya keterbukaan. Jangan sampai kita melakukan kebohongan. Peka terhadap lingkungan. Jangan ingin menang sendiri. Apa itu cyberbully? Cyberbully merupakan atau perundungan cyber adalah sebuah perilaku yang melecehkan ataupun merendahkan seseorang. Kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja yang dilakukan melalui media digital atau cyber. Cyberbully dapat dilakukan melalui pesan singkat, email, blog, media sosial, atau halaman web untuk mengganggu, mempermalukan, dan mengintimidasi. Bentuknya bermacam-macam, seperti menyebarkan isu-isu palsu, memposting foto-foto memalukan, pelecehan seksual, ancaman, hingga tindakan yang berbuntut pemerasan. Mengapa orang melakukan cyberbully? Bisa jadi dia hanya ingin bercanda, atau marah dan ingin balas dendam, frustasi, mencari perhatian, sekedar hiburan pengisi waktu luang, atau ingin menunjukkan kekuatan.
Ciri-ciri umum cyberbully, yang pertama mudah marah, yang kedua biasanya melakukan kekerasan dengan kata-kata dan tindakan, yang ketiga sering mencela, yang keempat melecehkan orang lain. Yang termasuk cyberbully yang pertama adalah flaming, yaitu mengirimkan pesan yang kasar dan berapi-api mengenai seseorang. Kemudian yang kedua online harassment atau pelecehan, berkali-kali mengirim pesan atau gambar hinaan, menyerang dan menyakiti hati melalui email dan pesan teks. Yang ketiga denigration atau fitnah, yaitu mengirim pernyataan yang merugikan, tidak benar atau kejam, atau menggosip tentang seseorang ke orang lainnya, atau memposting hal tersebut secara online. Yang keempat, impersonation atau peniruan, yaitu berpura-pura menjadi orang lain dengan membobol akun orang yang menjadi korban dan mengirim atau memposting materi yang membuat orang itu menjadi terlihat buruk, membuat orang tersebut dalam masalah atau bahaya, ataupun merusak reputasi. Yang kelima, outing and trickery atau menyebarkan rahasia, yaitu meneruskan pesan atau gambar pribadi dengan menipu seseorang agar mengungkapkan rahasia atau informasi memalukan yang kemudian disebarkan secara online. Yang keenam, exclusion atau pengucilan, secara sengaja mengucilkan atau mengeluarkan seseorang dari grup online. Yang ketujuh, cyber stalking, yaitu penguntitan, berkali mengirim pesan yang mengandung ancaman atau aktivitas online lainnya yang membuat orang lain merasa ketakutan karena keamanan pribadinya. Contoh cyberbully. Ini adalah contoh cyberbully. Troll atau pembuat onar. Ini adalah contoh dari troll atau pembuat onar. Ciri-ciri umum pembuat onar atau troll: 1. Selalu memposting komentar negatif. 2. Menyalin dan menempel banyak teks. 3. Tidak pernah mencoba mengakhiri percakapan secara damai. Predator. Ini adalah contoh predator. Ciri-ciri umum predator: 1. Memainkan peran seolah-olah menjadi korban, berpura-pura bahwa mereka membutuhkan bantuan Anda untuk mendapatkan kepercayaan. Yang ketiga, memisahkan diri dari orang yang Anda percayai. Penipu. Ini adalah contoh dari penipu. Ciri-ciri umum penipu: fokus mendapatkan uang Anda daripada memberikan informasi latar belakang atau penjelasan terperinci. 2. Tidak transparan, tidak benar-benar menjawab pertanyaan. 3. Mengusulkan produk atau usaha yang terlalu muluk-muluk. Bagaimana cara menghindari percakapan atau situasi berbahaya? Hati-hati berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenal. 2. Rahasiakan informasi pribadi seperti foto, tanggal lahir, alamat. 3. Hati-hati berinteraksi dengan orang yang mencurigakan. 4. Blokir atau unfollow orang yang kasar, laporkan perilaku yang buruk. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang dilarang UU ITE terkait distribusi konten, melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan, pasal 27, penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen, pasal 28 ayat 1, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, SARA, pasal 28 ayat 2, ancaman kekerasan atau teror pribadi, pasal 29. Ini adalah pasal 27 ayat 1, kesusilaan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini adalah contoh dari kesusilaan. Kemudian pasal 27 ayat 2, perjudian.
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ini adalah contoh kasus perjudian online. Pencemaran nama baik, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini adalah studi kasus pencemaran nama baik. Ini juga kasus pencemaran nama baik. Pengancaman, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Ini adalah contoh kasus pemerasan. Berita bohong dan menyesatkan konsumen, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ini adalah contoh penipuan jual beli online. Sara, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ini adalah contoh studi kasus Sara. Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ini adalah contoh studi kasus ancaman atau menakut-nakuti. Bagaimana jika kita menemukan konten negatif di media sosial? Silakan Anda bisa laporkan konten negatif seperti hoax, pornografi, ujaran kebencian, perjudian, narkoba, penipuan, radikalisme atau terorisme, phishing atau malware. Ini ke aduan konten ID atau aduan konten @mailkominfo.go.id atau ke nomor WhatsApp. Selanjutnya kita akan membahas tentang jejak digital. Jejak digital, semua informasi yang Anda masukkan, posting, dan bagikan di internet membantu membentuk jejak digital Anda. Apa saja jejak digital yang bisa ditinggalkan? Postingan di media sosial, pencarian di Google, tontonan di YouTube, pembelian di marketplace, jalur ojek online, games online yang dimainkan, apps atau aplikasi yang diunduh, musik online yang diputar, situs web yang dikunjungi, dan sebagainya. Apa yang Anda bagikan tentang diri Anda? Profil dan informasi pribadi, postingan, pesan, hal-hal yang disukai dan tidak. Bagaimana cara orang lain mengakses info tentang kita? Bisa melalui gambar, akun media sosial, sekolah, perusahaan atau pekerjaan, berita atau komunitas atau grup. Ketahui dan kelola risiko dengan mengontrol identitas online melalui praktek online yang aman. Apa yang akan dibagikan? 1. Nomor rekening bank di media sosial, video curhatan tentang masalah pribadi, atau mendaftar ke situs web yang belum diketahui dengan nama asli dan alamat Anda. Tentunya ini akan sangat berbahaya. Bagaimana cara melindungi identitas digital Anda dengan kata sandi? Contoh kata sandi yang tidak kuat: QWERTY, login saya 1234567, nama saya, dan lain sebagainya. Bagaimana cara membuat kata sandi atau password yang kuat? Yang pertama,
Satu, kombinasi huruf kecil, huruf kapital, simbol. Memiliki beragam karakter. Kemudian tidak terlalu pendek atau kata umum. Demikian materi kewargaan digital, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.